Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Noval dengan RP 50172251010 dan ini PTN saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai batuan mikroplastik menurut Lemaitre dari tahun 1949. Nah, jadi batuan mikroplastik itu merupakan batuan beku vulkanik yang terbentuk dari akumulasi material hasil letusan eksplosif gunung api. Material tersebut disebut piroklas, yaitu fragmen-fragmen batuan mineral maupun kaca vulkanik yang terhempas ke udara selama proses erupsi terjadi. Nah, kemudian akan mengalami pengendapan pada beberapa kondisi, mengalami pemadatan, serta sementasi menjadi batuan. Menurut Lemaitre, klasifikasi batuan mikroplastik itu didasarkan terutama pada size atau ukuran butir setiap fragmen piroklas. Kemudian dibedakan lagi berdasarkan apakah material tersebut masih belum terkonsolidasi atau sudah terkonsolidasi menjadi batuan. Dan yang pertama itu ada fragmen yang berukuran lebih besar dari 64 mm. Nah, kelompok pertama memiliki ukurannya itu 64 ke atas ya. Dan ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu bom dan blok. Bom adalah fragmen yang magmanya masih dalam keadaan plastis atau setengah cair saat terlontar dari gunung api yang meletus, kemudian masih lunak ketika berada di udara. Bom sering memiliki bentuk aerodinamis seperti lonjong atau menyerupai tetesan. Sebaliknya, untuk blok itu fragmen batuan yang sudah padat sebelumnya kemudian terlontarkan akibat letusan gunung api, sehingga bentuknya lebih bersudut atau angular. Apabila material ini masih belum mengalami litifikasi, endapannya disebut aglomerat atau bed of blocks and foam. Uh, Namun, apabila material tersebut telah mengalami pemadatan dan menjadi batuan, maka disebut aglomerat atau piroklastik breksia. Nah, perbedaan utama keduanya terletak pada dominasi bentuk fragmennya. Aglomerat biasanya didominasi dan piroklastik breksia didominasi oleh fragmen yang bersudut-sudut atau blok. Kemudian ada lapilli, di mana ukurannya itu di antara 2 sampai 64 mm. Kelompok kedua adalah eh, dia itu berada di antara abu vulkanik dan vulkanik. Nah, lapilli dapat berupa pecahan batuan, kristal mineral maupun kaca vulkanik yang terbentuk selama erupsi eksplosif. Apabila lapilli masih berupa endapan lepas, maka disebut lapilli tepra atau lapilli bed. Sedangkan apabila telah mengalami litifikasi menjadi batuan, maka disebut lapilli tuff. Lapilli sering dijumpai pada endapan hasil letusan eksplosif bertipe strombolian maupun plinian. Dan yang ketiga adalah abu vulkanik atau ash. Nah, kelompok ini adalah kelompok yang fragmennya itu berukuran lebih kecil dari 2 mm. Menurut Lemaitre, abu vulkanik dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu ada abu vulkanik yang kasar atau coarse ash memiliki ukuran antara 1/16 mm hingga 2 mm atau sekitar 0,06 mm hingga 2 mm. Apabila masih berupa material lepas disebut coarse ash. Jika telah mengalami pemadatan menjadi batuan disebut sebagai coarse ash tuff. Nah, kemudian yang kedua adalah fine ash atau dust. Kelompok terakhir adalah fine ash. Uh, ini dia itu lebih kecil dari 1/16 mm. Jadi material ini sangat halus sehingga dapat terbawa angin hingga ribuan kilometer dari pusat letusan. Apabila masih berupa endapan lepas disebut fine ash atau volcanic dust. Sedangkan setelah mengalami litifikasi menjadi batuan disebut fine ash tuff atau dust tuff. Nah, tepra pada batuan piroklastik pada gambar yang terlihat di HIM itu ada dua kelompok besar ya. Kelompok pertama adalah mainly unconsolidated tepra. Nah, tepra merupakan seluruh material hasil letusan gunung api yang masih lepas atau belum mengalami litifikasi. Jadi, istilah tepra digunakan untuk endapan vulkanik yang belum berubah menjadi batuan. Nah, untuk kelompok yang kedua adalah mainly consolidated pyroclastic rock, yaitu
Material yang telah mengalami kompaksi dan sementasi sehingga berubah menjadi batuan piroplastik. Dengan demikian, ukuran fragmen bisa sama, tetapi nama materialnya berubah tergantung apakah masih berupa endapan lepas atau sudah menjadi batuan. Nah, contohnya, lapili yang masih lepas disebut sebagai lapideva, sedangkan yang sudah mengeras menjadi batu disebut lapilitaf. Begitu pula untuk yang lainnya. Nah, klasifikasi menurut Lemaitre sangat penting karena membantu geolog memahami jenis erupsi gunung api. Contoh, endapan yang didominasi bom atau blok menunjukkan kesan yang sangat eksplosif dan energi tinggi. Sebaliknya, jika didominasi oleh abu halus, maka kena energinya itu lebih rendah seperti itu. Selain itu, ukuran butir juga membantu dalam mengkonstruksi jarak atau pusat erupsi karena fragmen berukuran besar biasanya jatuh di dekat kawah, sedangkan untuk abu-abu yang halus akan terbawa hingga ratusan hingga ribuan kilometer. Seperti itu. Mungkin singkat saja untuk penjelasan piroplastik ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah fatal maupun kurangnya penyampaian saya. Dan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.